Baik, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam Pak Elvindes dan Bapak Ibu yang terkasih, selamat bergabung dan berjumpa kembali di dalam keluarga Armor of God. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semua. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan ya. Dan pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama untuk menjelajahi dan mendalami ajaran yang penuh hikmat, yakni Dekalog pertama. Hari ini kita akan belajar memandang lebih dekat ke dalam masing-masing perintah, mengeksplorasikan maknanya, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perintah-perintah ini dapat membimbing kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Sis Yunita. Silahkan Sis Yunita. Baik, terima kasih Sis Liliana. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati. Kita akan buka pertemuan kita pada malam ini dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di ruangan Zoom pada malam ini untuk mendengarkan firman-Mu melalui perantaraan anak-Mu yang terkasih, yaitu Kak Elvindes Kapitsa, yang akan menyampaikan materi tentang dekalog yang pertama. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini yang setia untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan perintah-Mu kepada kami semua yang hadir pada malam ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau kiranya berkenan untuk membuka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami dapat menerima, meresapkan, mencerna, dan mengaplikasikan semua firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati keseluruhan acara ini, baik perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, dan segala yang kami butuhkan untuk kelancaran acara pada malam ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang sederhana, kami haturkan hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Kak Lili. Terima kasih Sis Yunita yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk di dalam pengajaran, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa untuk Q&A akan dilakukan setelah pengajaran selesai ya. Jadi bagi teman-teman yang akan menanyakan tentang pengajaran Dekalog nanti, boleh disiapkan terlebih dahulu dan ditanyakan saat pengajaran selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan untuk selanjutnya, kami beri waktu kepada Pak Elvindes untuk memberikan pengajaran kepada kami. Silahkan Pak Elvindes. Baik, terima kasih Bu Lili untuk pengantarnya yang sangat baik. Terima kasih juga untuk Kak Yunita atas doanya. Shalom, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman semua. Apa kabar? Rasanya belum terlambat ya kalau saya ucapkan selamat tahun baru. Ya, semoga di tahun ini kita semakin sehat, semakin penuh damai, semakin penuh sukacita. Nah, kita akan masuk Ibu Bapak dan teman-teman dalam pengajaran kali ini. Tahun ini kita akan banyak membahas mengenai Dekalog atau 10 perintah Allah. Namun nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa penting, nanti juga akan ditambahkan mengenai khotbah di bukit ya, mengenai 8 sabda bahagia. Karena dua hal ini sangat penting, yaitu 10 perintah Allah dalam perjanjian lama dan juga 8 sabda bahagia dalam perjanjian baru. Kenapa penting? Nah, saya akan coba jelaskan dalam share screen kali ini. Kelihatan ya Ibu Bapak ya? Oke. Kita akan mulai. Nama saya masih sama ya, Elvindes Kapitsa. Tahun baru namanya lama ya. Oke, Ibu Bapak silakan dicatat. Jadi dalam ajaran gereja ada dua hukum ilahi, ya, dua hukum ilahi yang diwahyukan. Yang pertama itu disebut dengan hukum lama, ya, hukum lama. Yang kedua adalah hukum baru. Nah, hukum lama ini yaitu 10 perintah Allah.
ya yang terdapat dalam Keluaran 20 dan juga Ulangan bab 6 ayat 6. Kita coba baca yang versi ulangannya aja. Ini yang biasanya disebut dengan Shema. Karena penting untuk kita sadari bahwa Shema atau dalam bahasa Indonesianya yaitu dengarlah, ini menjadi hal yang sangat fundamental bagi orang Israel sampai sekarang. Ya, kita baca bersama. Kalau 10 perintah Allah itu versi ulangannya Ulangan bab 5. Ya, tapi kalau versi Keluaran bab 20. Ya. Kita baca dulu yang Ulangan 6 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Ulangan 6 ayat 6. Oke. 1, 2. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, jadi inilah hukum lama. Bahwa apapun yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel harus diperhatikan. Ya, harus. Jadi apa yang menjadi perintah Yahweh tidak bisa tidak untuk dilakukan. Karena suatu keharusan, karena suatu kewajiban, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Nah, maka Allah memberikan dekalog. Dekalog itu dari kata deka yang adalah 10 dan juga log itu dari kata logos. Logos bisa sabda, bisa firman, bisa kata, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dekalog itu 10 perintah. Ya, 10 perintah Allah. Ya. Keluaran bab 20 atau Ulangan bab 5. Oke ya. Nah, sekarang kita buka bersama Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Ibu Bapak, yang Yeremia ini tolong diingat ya, karena penting sekali nih. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Satu orang volunteer tolong dibaca. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 ya Pak Findes. Betul, Bu Lili. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, terima kasih Bu Lili. Ibu Bapak tolong ingat ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33 ini merupakan perjanjian baru. Ya, perjanjian yang lama saat Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Di mana saat itu Allah menjadi Allahnya bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi umatnya Allah. Itu perjanjian yang lama. Ya. Nah, maka barusan kita mendengar Yeremia 31 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah ini, dengan kaum Israel
dan kaum Yehuda. Kita tahu ya, kaum Israel itu di bagian utara, kaum Yehuda itu di bagian selatan. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini perjanjian yang sebelumnya, bukan itu. Ya. Perjanjianku telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi bangsa Israel itu telah mengingkari perjanjiannya dengan Yahweh. Maka Yahweh mengadakan perjanjian yang baru. Ya. Oke, 33 nih. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Nah, dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi sekarang Allah menulis Tauratnya di dalam hati setiap bangsa Israel. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Di dalam setiap batin umat Israel. Bukan lagi pada dua loh batu. Karena ini perjanjian yang baru. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ada perjanjian yang baru. Ya, yang Allah tuliskan di dalam hati setiap umatnya. Dan Allah menegaskan sekali lagi bahwa aku adalah Allahmu dan engkau adalah bangsaku atau umatku. Jelas ya Bapak teman-teman ya. Oke, yang berikutnya mari kita buka Ulangan 4 ayat 40. Jadi Yeremia 31 tadi merupakan engsel ya Ibu Bapak ya. Engsel perjanjian yang baru untuk masuk ke dalam perjanjian baru yang kita pegang sekarang. Ya. Kita buka bersama Ulangan 4 ayat 40. Silakan satu orang volunteer. Tolong bantu bacakan. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, dan supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ya, terima kasih Bu Evi. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Itulah kenapa bangsa Israel itu selalu punya cara berpikir bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang kaya secara materi. Itulah kenapa orang Israel berpikir bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang umurnya panjang. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Menurut Ulangan 4 ayat 40. Jadi kalau ada yang tanya, di mana sih ayatnya yang mengatakan bahwa orang Israel itu diberkati Tuhan secara materi dan umurnya juga panjang karena mereka melakukan ketetapan Tuhan. Nah ini Ulangan 4 ayat 40. Itulah kenapa saat Ayub hidupnya menderita, hidupnya sengsara, jatuh miskin, semua ternaknya mati, lalu teman-temannya pada mengatakan kamu pasti telah berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Ya karena cara berpikir mereka dari Ulangan 4 ayat 40 ini. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Jadi mereka tidak bisa disalahkan. Maka kitab Ayub muncul dengan tokohnya yang bernama Ayub ingin menegaskan, ingin memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa
tidak selamanya orang yang menderita itu karena melanggar ketetapan Tuhan. Ya, maka sampai sekarang masih menjadi diskusi yang menarik, apakah tokoh Ayub itu ada secara historis atau tidak? Ya, karena ada dua pendapat yang mengatakan, oh, tokoh Ayub ada secara historis. Tapi banyak juga ahli tafsir mengatakan, oh, tokoh Ayub tidak ada secara historis. Tapi pesan yang mau disampaikan melalui kitab Ayub adalah seperti yang tadi saya katakan, bahwa Ayub adalah seorang yang tidak pernah melanggar perintah Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya, kalau di Israel itu kan orang yang diberkati Tuhan panjang umurnya. Tapi kalau di Indonesia kebalik, orang baik matinya cepat katanya. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak teman-teman ya. Lalu yang kedua, hukum ilahi yang kedua adalah hukum yang baru. Nah, hukum yang baru inilah yang disebut dengan dua perintah utama. Tentu Ibu Bapak, teman-teman tahu ya, dua perintah utama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ah, itu dua perintah utama. Lalu yang berikutnya adalah 8 sabda bahagia. Nah, kalau kita benar-benar melakukan 10 perintah Allah dan 2 perintah utama serta 8 sabda bahagia, maka tidak diragukan kita akan menikmati kerajaan surga. Nah, itu. Tapi dalam prosesnya tentu sangat sulit. Ya, tentu sangat sulit ya untuk tidak melanggar 10 perintah Allah. Ya, kadang kita sebagai manusia pernah terjatuh. Betul nggak Ibu Bapak teman-teman ya? Atau mungkin bukan kadang, melainkan sering. Iya kan? Atau dua perintah utama. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada yang nyakitin kita, boro-boro kita kasihi. Kalau bisa bales. Ya, kalau ada yang nyakitin kita ngomongin di belakang. Nah, itu sulit sekali rasanya ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kita benar-benar dapat hidup dalam kerajaan surga. Ya, maka malam hari ini kita akan belajar mengenai dekalog yang pertama. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, ini juga penting. Mengapa 10 perintah Allah itu menjadi hal yang sangat fundamental? Silakan dicatat. Alasan pertama adalah karena 10 perintah Allah itu menjadi fondasi. Fondasi utama bagi panggilan manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Jadi kita itu dikatakan serupa, segambar dengan Allah karena fondasinya adalah 10 perintah Allah. Kalau kita tidak hidup melakukan 10 perintah Allah, maka kita belum menjadi citra Allah. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Karena fondasi utama dari citra Allah adalah kita melakukan 10 perintah Allah. Citra Allah kok membunuh? Nah, ya. Citra Allah kok menyembah berhala? Iya kan? Citra Allah kok mencuri? Ah, itu kan bukan citra Allah. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Citra Allah kok berzina misalkan. Nah, ya. Jadi itu bukan gambaran citra Allah. Ya, 10 perintah Allah menjadi hal yang sangat penting
karena merupakan fondasi panggilan kita menurut citra Allah. Yang kedua, 10 perintah Allah itu sangat penting karena melarang apapun yang melanggar kasih kepada Allah dan sesama. Itulah sebabnya 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian. Perintah pertama sampai dengan ketiga hubungannya dengan Allah. Perintah keempat sampai dengan 10 hubungannya dengan sesama. Ya, maka kalau kita ingat yang pertama apa isinya? Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada siapapun. Nah, itu hubungannya dengan Allah. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara tidak hormat. Yang ketiga, ayo apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Nah, jadi 3 perintah yang pertama dalam Dekalog hubungannya dengan Allah. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Sedangkan perintah keempat sampai dengan ke-10 hubungannya dengan sesama. Maka kalau kita melanggar 10 perintah Allah, maka kita melanggar kasih kepada Allah dan sesama. Ya. Lalu yang terakhir, mengapa 10 perintah Allah menjadi penting? Karena merupakan cara Tuhan mendidik umatnya. Nah, ya, jadi Allah mendidik umat Israel itu dengan 10 perintah Allah. Misalkan, jangan menyembah berhala. Nah, karena orang Israel itu kecenderungannya menyembah berhala. Ya. Nah, kalau sudah menyembah berhala kan berarti tidak menepati perjanjian mereka di Gunung Sinai. Dan itu adalah suatu kerugian bagi bangsa Israel. Dan itu terbukti pada saat Raja Salomo wafat. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Salomo, raja yang penuh hikmat itu jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal dia tahu bahwa 10 perintah Allah, perintah pertama itu jangan menyembah berhala. Nah, maka kalau kita hidup, benar-benar hidup sesuai dengan perintah Allah, maka kita harusnya hidup penuh dengan damai dan sukacita. Kenapa hidup kita tidak damai dan sukacita? Ya karena mungkin kita tidak melakukan 10 perintah Allah. Contoh sederhana tadi waktu di awal ngobrol dengan suster soal pajak. Sebentar lagi kita lapor SPT kan. Nah kalau kita tidak jujur membayar dan melaporkan pajak, hati kita damai nggak Ibu Bapak? Penuh sukacita nggak? Enggak. Itu melanggar 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Ya. Jadi kalau kita hidup tidak melakukan 10 perintah Allah, maka tidak mengherankan kalau kita hidupnya tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Tapi kalau kita hidupnya menurut 10 perintah Allah dan tidak pernah melanggarnya, meskipun kita kurang secara materi, tapi dijamin hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Nah, maka kalau orang bilang bagaimana caranya hidup bahagia, lakukan 10 perintah Allah. Ya, lakukan 10 perintah Allah, maka hidup kita akan bahagia. Ya. Ya, kita mulai sekarang. Nah, ini. Ibu Bapak ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi saya akan jelaskan dulu ya mengenai ini. Jadi Ibu Bapak,
umur 5 tahun, anak-anak Yahudi itu sudah masuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu secara formal dan tidak formal tentunya ya. Nah, pendidikan tidak formal dalam keluarga dan juga di sekolah yang adalah pendidikan yang formal, ada 4 hal yang selalu diajarkan setiap hari. Ya, silakan dicatat. Yang pertama adalah Shema. Ya, Shema itu ada dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Yang kedua disebut dengan Halel. Halel itu adalah Mazmur puji-pujian. Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118. Silakan nanti dibaca setelah kita selesai ya. Kalau sekarang nggak cukup waktunya. Tapi inilah yang setiap hari diajarkan. Ya, sampai usia 12 tahun. Setiap hari. Ya. Yang ketiga adalah kisah penciptaan. Yaitu Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 5. Dan yang terakhir adalah hukum upacara. Ya, Imamat 1 sampai dengan 8. Ya, hukum upacara itu di dalamnya ada kurban keselamatan, ada kurban bakaran, ada kurban sajian. Ya. Dan seterusnya. Jadi mereka harus benar-benar bukan hanya hafal, tapi mengerti. Tadi ya, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka. Nah itu. Jadi mereka dari kecil sudah diajarkan mengenai 4 hal ini. Shema, Halel, kisah penciptaan, dan hukum upacara. Nah pertanyaannya kita sebagai orang tua, kita kasih apa gitu ya. Ya, orang Yahudi itu luar biasa ya. Dari kecil sampai usia 12 tahun, setiap hari mereka selalu membacakan ini. Ya, untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya, setiap hari. Kita baca ya, Shema, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Silakan. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, terima kasih Kak Nina. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Itu yang disebut dengan Shema. Ya, Shema itu artinya dengarlah. Maka kalau kita baca tadi di ayat yang keempat, dengarlah. Itu Shema. Dengarlah. Ya kalau kita credo, percaya. Ya kan? Credo itu artinya percaya. Nah, dikatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, satu, monogami. Bukan banyak. Ya, Tuhan kita ada Tuhan yang Esa. Bukan Tuhan yang banyak. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Ya, kita lompat ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi 4 hal ini yang selalu diulang-ulang.
Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya, yang selalu diulang-ulang kepada mereka. Sampai nanti usia 12 tahun. Ya karena mereka menganggap anak usia 12 tahun itu sudah dewasa. Ya, bayangkan Ibu Bapak dari kecil tuh sampai usia 12 tahun. Setiap hari, saat dalam perjalanan, saat engkau berbaring di rumah, harus setiap saat diulang-ulang. Ya, maka tidak mengherankan kalau kita melihat orang Yahudi itu sangat fundamental ya Ibu Bapak ya. Sangat kuat tradisinya. Ya karena dari kecil sudah benar-benar diajarkan mengenai tradisi ini. Nah, yang menarik itu ayat 8 dan 9. Apa? Haruslah juga engkau mengikatnya. mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, yang diikat itu namanya tefilin Ibu Bapak. Silakan di googling. Tadi saya sudah ada PPT-nya tapi kok saya cari nggak ada. Ya, saya sudah siapkan semuanya tadi tiba-tiba kok hilang. Jadi silakan cari di Google tefilin. Saya stop share aja ya. Saya coba googling ya. Jadi Ibu Bapak bisa lihat mengenai tefilin. Nanti saya akan coba share screen. Nah ini ya. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Dililit di sekeliling tangan. Nah ini. Di tefilin nih. Kelihatan nggak? Iya. Jadi dia diikat ya. Di tangan. Dan juga di dahi. Tuh. Nah ini yang disebut dengan tefilin. Tefilin itu terbuat dari kulit binatang. Bentuknya kotak. Nah, di dalam kotaknya itu ada isinya mengenai Shema dan juga 10 perintah Allah. Ya, saya coba kasih lihat lagi. Jadi bentuknya itu kotak Ibu Bapak dan di dalamnya itu ada kertas dan kertasnya itu isinya 10 perintah Allah dan juga nah ini. Ya ada yang jual ya. Kok larinya ke sini? Nah ini. Ya, nah ini ada gulungannya. Nah, gulungannya ini 10 perintah Allah dan juga Shema yang tadi kita baca. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Tuh, betapa pentingnya Shema tuh. Betapa pentingnya 10 perintah Allah. Sampai mereka berdoa harus diikatkan di lengan dan di dahi. Jelas Ibu Bapak ya? Oke. Lalu yang berikutnya itu dikatakan apa? Ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini yang disebut dengan mezuzah. Mezuzah itu ada 2 bentuk. Nah, yang pertama itu dia bentuknya lempengan. Lempengan. Nah, Ibu Bapak lihat di sini. Ada tulisan Deuteronomi 6 ayat 4 sampai dengan 9. Deuteronomi itu kitab ulangan. Jadi ada tulisan mengenai kitab ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Ini Shema. Ya, ini bentuk yang pertama. Pipih dia, lempengan. Ya. Nah, kalau bentuk yang bulat, itu ada gulungannya. Saya kasih contoh ya. Biasa dia taruh di tiang pintu seperti ini. Maka dikatakan tadi apa? Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu. Ya. Tujuannya buat apa? Agar setiap keluar masuk rumah ingat akan Shema. Nah, contohnya seperti ini juga tuh. Ya, dia di pintu tuh. Ditaruh di tiang pintu seperti ini. Kalau kita kan salib ya di atas pintu ya. Nah, kalau mereka mezuzah namanya. Nah, ya, jelas ya Bapak ya. Nah, atau bentuk yang kedua itu tabung. Tabung ya.
Tabung itu seperti ini. Nah, ini tabung nih. Ini juga mezuzah. Nah, ini tabung nih. Di Tokopedia jual kok. Promosi. Jadi kalau misalkan mau beli bisa. Tuh, ini tabung ya Ibu Bapak ya. Nah, tabung ini bisa dibuka, dalamnya isinya tadi ya, skema. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nih. Tuh, isinya ini ya. Nanti dia digulung, dimasukkan di sini. Ya, ini tabung. Nih bentuknya. Nah, ya. Ini belakangnya nih. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya? Ini yang disebut dengan mezuzah. Ya, jadi ada yang diikat di dahi dan juga lengan. Namanya tadi apa? Tefilin. Lalu kalau misalkan di apa? Di tiang pintu rumah dan juga pintu gerbang. Pintu gerbang itu bagian depan. Nah, bukan cuma pintu rumah ya, tapi pintu gerbang juga ada. Itu ada disebut dengan mezuzah. Ya. Nah, kalau kita salib ya. Salib. Nah, kalau yang masih tok-tok banget itu di atas pintu ada kaca. Katanya untuk menangkal bala. Kalau rumahnya rumah tusuk sate. Ya, ada juga yang masih masih seperti itu. Ada ya, itu kepercayaan masing-masing. Ya, jadi ingat kalau yang di rumah di tiang pintu namanya mezuzah. Bentuknya ada dua, lempeng dan silinder. Ya, isinya Shema, Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Kalau yang dililitkan namanya tefilin, diikatkan di lengan dan juga di dahi. Isinya Shema dan juga 10 perintah Allah. Jadi digunakan saat mereka berdoa. Oke, jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya? Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita masuk yang tugasnya. Ibu Bapak, di sini ada yang punya ayat favorit nggak? Kalau ada tolong bantu tulis di kolom chat dong. Ayat favoritnya apa? Harus dari perjanjian lama apa perjanjian baru atau Terserah, bebas? bebas. Yang penting selama ini yang menjadi moto. Coba saya stop share, saya pengen lihat nih. Wah nih Kak Yunita Kolose 3 ayat 23. Kak Nina Yohanes 3 ayat 30. Iya, mantep. Wah, Bu Monik Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, mantap. Wah, sama ya. Bu Vivi juga Roma 8 ayat 28. Ada lagi? Nah, Ibu Bapak, ternyata orang Israel itu sejak kecil dari anak-anak itu udah harus punya ayat favorit. Nah, ayat favoritnya itu bukan sesuatu yang mereka suka. Ada aturannya. Mereka pilih ayat favorit. Nah, Ibu Bapak nanti tugasnya, ayo kita cari ayat favorit menurut aturan orang Israel. Itu tugasnya. Jadi nggak bisa ya kita suka-suka kita. Wah, saya merasa diberkati dengan ayat ini. Ya itu boleh. Tapi konteksnya karena kita lagi belajar mengenai tradisi perjanjian lama. Nah, saya ingin kasih tugas nih. Jadi orang Israel itu Ibu Bapak harus pilih ayat favorit dari usia kecil sesuai dengan namanya. Tapi yang digunakan adalah huruf awal dan huruf akhir. Misalkan nih, namanya Susan. Ya, saya cari yang di sini nggak ada ya. Susan. Susan berarti kan depannya S, belakangnya N. Nah, ayat yang dicari harus depannya S dan akhir kalimatnya N. Jelas ya Ibu Bapak ya. Contoh misalkan kita buka yuk. Amsal LCT. Amsal 11 ayat 19.
Nah, kayak Kak Nina nih. Depannya N, belakangnya A. Nah, silakan nanti dicari ya. Nah, sekarang kita susun dulu deh. Amsal 11 ayat 19. Coba silakan satu orang volunteer. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, terima kasih Suster. Ini ayat favoritnya orang yang bernama Susan. Depannya S, belakangnya N. Nah, ini cara anak-anak Yahudi memilih ayat favorit. Jelas ya Ibu Bapak ya teman-teman ya. Kalau Z sulit, ya jangan yang Z berarti. Namanya misalkan Zita ya. Berarti pakai yang J aja, jangan yang Z. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi tugasnya itu ya, kalau udah ketemu kita diskusi dalam grup ya. Nah ini cara yang paling efektif, karena mau nggak mau, suka nggak suka, anak-anak Israel itu harus mencari di dalam kitab sucinya mereka. Iya dong, satu persatu dicari tuh. Jadi mau nggak mau mereka baca kitab suci. Ya, jadi itu cara yang sangat efektif untuk mereka membaca kitab suci. Dengan minta untuk mereka cari ayat favorit berdasarkan huruf awal dan akhir dari nama mereka. Nah, Jadi yang Kak, mudah, tugasnya tadi apa ya? Cari ayat yang tidak disuka atau yang disuka? yang disuka Bu. Cari ayat yang disuka berdasarkan huruf awal dan akhir dari nama. Contoh misalkan Bu Aprilia Artinya belakang. depannya A sama belakangnya A. Gitu ya. Betul. Kak Nina nih, depannya N, belakangnya A. Kayak tadi kan Susan, siapa berpegang? Nah S. Ya kan? Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian? N belakangnya. Depannya A, susah. Depannya A. Susah Bu. Ya, kita nanti diskusi dalam grup ya kalau udah ketemu. Kak Vindas mau tanya, Ya, Bu Monik, silakan. ya, ini nanti harus dari kitab suci buku ya Pak ya? Googling juga nggak apa-apa Bu Monik. Oke, karena saya takutnya kadangkala versi apa namanya Alkitab berbeda akan hasilnya beda. Iya, betul. Tapi yang kita gunakan yang Alkitab buku boleh, atau Oke. kalau misalkan nggak kesulitan menggunakan e-Katolik. Nah, dapat nih. Oh, baik. Bu Aprilia dapat tuh. Ya, Bu Monik. Coba Bu Aprilia. Baik, terima kasih. Sama-sama Amsal Bu Monik. 13 ayat 15. Apa Bu? Amsal 13 ayat 15. Nah, silakan. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan para pengkhianat mencelakakan mereka. Nah, betul. Nah, menarik ya. Ya, Bu Ana juga nih depan A belakang A. Silakan ya, nanti kita diskusi ya di grup ya, saling memperkaya. Ya kalau saya susah juga ya, Vindes depan V. Saya cari yang E aja deh, Elvindes. Belakang A. Nanti saya juga cari. Oke, jelas ya Bapak teman-teman ya. Yang sudah Jelas. ketemu seperti Bu Aprilia boleh tuh dibagikan di grup ya agar kita saling memperkaya. Oke, kita masuk ya sekarang ya. Ibu Bapak, ini tolong diingat dan dicatat, tapi ini saya lewatkan dulu aja ya. Nah, saya ingin langsung masuk ke dalam hukum yang pertama. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Nah, yang pertama,
penyembahan berhala sekarang ini adalah tahayul. Ya, tahayul itu arti percaya secara sia-sia. Itu arti dari kata tahayul. Misalkan kayak tadi ya sempat saya singgung, kita punya rumah ditusuk sate, lalu kita masih percaya bahwa tusuk sate itu nggak bagus misalkan, ya, maka kita tidak mengandalkan Tuhan untuk benar-benar minta pertolongan Tuhan, melainkan kita mengandalkan misalkan tadi ya memasang kaca ya di atas pintu ya untuk menangkal kesialan katanya. Ya, itu artinya tahayul, percaya sesuatu yang sia-sia. Atau misalkan kalau kita setelah makan, piring itu nggak boleh ditumpuk. Nah, ya, masih ada kepercayaan itu. Atau apalagi, kalau potong kuku, jangan di tengah pintu. Ya, ya iyalah nanti orang kan nggak bisa keluar masuk. Ya tapi ada ya yang masih punya kepercayaan yang sia-sia seperti itu. Nah kita sebagai umat Katolik kita mau belajar untuk tidak percaya tahayul. Karena tahayul itu merupakan salah satu bentuk penyembahan berhala. Oke, yang kedua, nah ini. Menjadi sesuatu yang bukan Allah menjadi Allahnya. Ya, contoh misalkan, seringkali kan secara nggak sadar ada beberapa yang mengatakan seperti ini. Udah deh, pakai uang aja, nanti semua urusan menjadi lancar. Nah, jadi yang diandalkan adalah uang. Nah, ya. Nah, ini tentu bukan hal yang baik. Ini salah satu bentuk tindakan menyembah berhala. Ya, bukan lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan kita, tapi kita mengandalkan uang. Maka secara nggak sadar, uang kita jadikan Allah kita. Udah pakai uang aja deh, nembak aja SIM. Iya kan, tembak aja KTP. Ya, 1 juta kelar kok. Nggak usah ngantri-ngantri, nggak usah lama-lama. Nah, ini kan budaya yang sebenarnya tidak baik. Ya, tetapi karena kita nggak mau repot, akhirnya kita mengandalkan uang. Ya, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Nah, ini salah satu bentuk penyembahan berhala. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini mah semua jujur. Jalurnya jalur jujur. Ya, bukan jalur yang main uang. Ya, kita buka bersama Ulangan 16 ayat 21. Silakan satu orang volunteer. Jangan engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu, mesbah yang akan kau buat bagimu. Nah, terima Janganlah kasih. juga, ya, Sudah cukup, terima kasih Kak 21. Nina. 22 juga boleh sih. Janganlah juga, silakan Kak Nina. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Nah, terima kasih Kak Nina. Tuh, jelas ya Ibu Bapak ya, kita diminta untuk tidak menyembah berhala, apapun bentuknya. Ya, kita diminta untuk jangan menyembah berhala, menjadikan sesuatu yang bukan Allah kita menjadi Allah kita. Ya, termasuk juga kuasa ya Ibu Bapak ya. Hati-hati menggunakan kekuasaan. Ya, jangan-jangan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Apalagi sekarang sedang pilpres nih. Ya, sedang masuk tahun politik. Ya, suasana semakin tajam, semakin meruncing, ada perbedaan pendapat. Saya dan istri aja beda pilihannya. Iya kan? Iya, saya beda dengan istri saya gitu kan. Tapi itu bukanlah alasan untuk kita saling menjatuhkan. Ya, jangan sampai justru
mereka yang di atas itu bagi-bagi jabatan, ya kan? Kita yang di bawah rakyat biasa justru setelah Pilpres kita masih marah-marahan. Ya, tentu ini hal yang harus kita hindari. Oke ya, Ibu Bapak ya, teman-teman ya. Oke, yang ketiga adalah ramalan, kartu tarot, horoskop, ya kan, ramal garis tangan. Nah, ini tentu bukanlah hal yang benar. Ini salah satu bentuk tindakan menyembah berhala. Bahkan ada yang bilang, kan yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Enggak bisa. Tidak ada sesuatu yang baik yang tidak datang dari Allah. Ini tolong dicatat dan diingat Ibu Bapak. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang baik datangnya dari luar Allah. Tidak ada. Ya, karena sesuatu yang baik itu selalu datangnya dari Allah. Maka kalau ada yang bilang, ramalan itu kan yang penting kita ambil yang baik, buang yang buruk. Nggak bisa. Karena yang baik itu selalu datang dari Allah. Bukan yang baik sebenarnya, yang mau didengar. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, yang mau didengar, ya kan? Sesuatu yang menguntungkan, karena baik belum tentu menguntungkan. Ya, itulah egonya manusia ya. Sesuatu yang menguntungkan, itulah yang mereka dengarkan. Padahal baik itu belum tentu menguntungkan. Iya, kita buka bersama Ulangan 18 ayat 10. Silakan satu orang volunteer. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuannya sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Nah, terima kasih Pak Yudi. Tuh, diminta udah nggak usah jadi peramal. Pakai kartu tarot, pakai horoskop. Bintangnya apa? Libra. Apalagi sekarang nih. Tahun naga. Naga apa ya Ibu Bapak ya? Nanti tanggal 10 Naga air Februari. ya? Hah? Naga air. Ke tanah. No, naga tanah ya? Atau naga Tanah air? ya? Tanah. Ya, naga tanah. Ya. Yang ciong itu misalkan shio macan. Ya, yang misalkan aja ya Bu Bapak ya. Yang makmur itu shio tikus misalkan. Nah, kita percaya. Waduh, repot. Ya, jangan ya, kita nggak boleh tuh. Itu suatu bentuk tindakan menyembah berhala. Ya, kita masih percaya bahwa tahun ini tahun naga. Wah, hati-hati tahun ini kamu apes nih. Kita sudah tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Lebih percaya ramalan tentang shio. Nah, ini tentu harus kita tinggalkan. Ya. Oke. Apalagi misalkan sampai kita mencari solusi. Tahun ini shio macan sial nih. Terus apa yang harus kami lakukan agar hidup kami tahun ini nggak sial? Itu. Ya, bukan lagi hanya percaya, tetapi mau solusinya. Ya, jadi ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi bentuk apapun ramalan itu tidak boleh. Itu suatu tindakan penyembahan berhala. Yang keempat, tindakan penyembahan berhala adalah praktek terlarang. Kalau ini udah pasti ya Ibu Bapak ya. Ilmu hitam, jimat, pesugihan, ya, pelet, santet. Nah itu nggak boleh. Dukun beranak dan semacamnya. Itu nggak boleh. Ya, dukun beranak masih ada nggak ya? Itu tidak boleh. Ya, apapun bentuknya. Misalkan nih, kita nggak percaya ilmu medis, ya kan? Kita bawa saudara kita, kerabat kita yang sakit ke orang pintar. Nah ini, ya, coba kita lihat apakah memang secara medis, secara ilmu kedokteran, hal itu bisa diobati. Ya kan? Kalau misalkan memang tidak bisa diobati secara medis atau misalkan dokter angkat tangan,
maka jalan keluarnya adalah kita mengandalkan Tuhan. Orang kita medis aja harus mengandalkan Tuhan, apalagi kalau secara medis dokter udah angkat tangan gitu kan. Lebih lagi kita mengandalkan Tuhan. Ya, dan nanti misalkan kalau Tuhan memberikan sebuah jalan, kita diminta untuk minum obat-obatan yang herbal, yang bisa mendatangkan kesembuhan. Lalu kita tanya kepada orang yang mengerti, kita tanya ke dokter apakah ada efek samping, dan dokter bilang nggak ada atau sedikit efek sampingnya, silakan dikonsumsi. Nah, itu salah satu cara Tuhan buka jalan. Ya, tapi kok sampai kita mengandalkan orang pintar, ya, tanpa kita tahu ilmu kedokteran dulu, ilmu medis dulu seperti apa. Nah, ini yang sebaiknya kita hindarkan. Tanya Kak Vindes, Ya, silakan Bu Aprilia. kalau misalnya seperti Reiki, orang yang sudah pandai Reiki, kemudian kita datang ke sana dalam arti minta dibersihkan atau berobat, itu bagaimana? Nah, itu juga tidak boleh. Terima kasih Bu Aprilia. Bahkan ini juga masih menjadi sebuah diskusi yang hangat. Misalkan seperti yoga, ya kan? Ada beberapa romo itu mengatakan yoga itu tidak boleh. Tapi justru ada juga romo-romo yang mengatakan ya nggak apa-apa. Tentu ini perspektif yang berbeda yang digunakan, pendekatannya yang berbeda. Ya, tetapi intinya bahwa yang tadi Bu Aprilia tanyakan mengenai Reiki itu tidak boleh. Ya, saya ada satu buku Reiki, nanti coba saya fotokan, semoga masih ketemu. Nanti saya kirimkan di grup ya, Bu Aprilia ya, Ibu Bapak ya. Itu menjadi sebuah sumber untuk kita bisa melihat pandangan gereja mengenai Reiki. Ada satu buku khusus bahas tentang Reiki. Semoga nanti saya cari masih ketemu. Ya, karena itu buku sangat lama dan yang kurang saya minati itu kurang saya baca. Ya. Oke, jadi itu yang tidak boleh Bu Aprilia, Reiki nggak boleh. Terima kasih. Ya, Saya kalau misalnya seperti itu yang sekarang banyak itu chiropraktik, itu yang dipijat, ditekan sampai bunyi gimana gitu. kalau itu saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan yang tadi Bu Aprilia tanyakan mengenai Reiki itu memang tidak diperbolehkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, lanjut ya. Lalu yang kelima, Kak Vindes, kalau yang ya, meditasi gitu boleh tentunya. boleh ya? Di Paroki Santa Tresia Menteng itu ada meditasi sadana tuh yang Anthony de Mello. Ya, itu boleh ya. Yang nggak boleh itu yang benar-benar mengandalkan kuasa di luar kuasa Tuhan. Oke. Di luar kuasa Tuhan itu yang nggak boleh. Kalau meditasi itu kan kita masih merenungkan, kita masih berdoa kepada Tuhan, kepada Allah kita. Yang nggak boleh itu. Dibedain Kak Vindes. Kenapa Bu Ana? Bisa langsung dibedakan Kak Vindes. Wah, gimana tuh Bu Ana? Mungkin bisa sharing Kalau Bu. kita meditasi itu mulai dengan mengosongkan pikiran, itu udah stop, itu pasti tidak boleh. Karena begitu kita mengosongkan pikiran yang masuk aneh-aneh. Itu yang Tetapi nggak boleh kalau ya Bu Reiki Ana ya. yang sadana, saya tahu kita mulainya dengan menyebut nama Yesus dan Yesus terus, itu udah sesuai dengan ajaran Katolik. Yang penting jangan mengosongkan pikiran dari awal. Yoga juga sebenarnya seperti itu. Kalau mulai dengan pernafasan dan mengosongkan pikiran, sebenarnya udah nggak boleh. Iya, itu yang Romo yang menentang, betul Bu Ana. Tapi ada Romo-Romo yang memang masih Terutama mengizinkan. yoga yang untuk kesehatan sih Kak, beberapa tingkatan, beberapa gerakan tertentu memang bagus untuk kesehatan. Iya, betul. Dan menyembuhkan. Jadi terima kasih Bu Ana, betul sekali. Jadi memang harus dibedakan ya, terutama untuk yoga ya. Kita nggak bisa bilang mengatakan yoga semuanya salah atau semuanya benar. Tadi yang Bu Ana bilang ya, untuk tergantung konteksnya. Nah Bu Vivi semoga jelas ya, tadi Bu Ana sudah jelaskan kalau meditasinya dimulai dengan pikiran yang kosong, tentu itu hal yang salah kata Bu Ana tadi ya.
Ya, makasih, Pak. Sama-sama Bu Vivi. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang kelima ya. Kelima itu pelacur dan semburit bakti. Jadi ada pelacur bakti namanya. Jadi konsepnya gini Ibu Bapak. Ini mungkin ada beberapa yang belum pernah mendengar istilah pelacur bakti ya. Jadi pelacur bakti itu, jadi bangsa Kanaan itu Ibu Bapak itu kan bangsa petani ya. Mereka itu kan kalau misalkan mengolah tanah, itu mereka minta kepada dewa-dewi kesuburan mereka. Nah, caranya mereka meminta, mereka mengadakan ritual. Lalu mereka mempersembahkan seorang perempuan untuk dijadikan pelacur bakti. Jadi nanti ada ritual di mana mereka percaya bahwa dewanya mereka itu akan bersetubuh dengan perempuan ini. Lalu setelah dewa ini merasa puas, maka akan memberikan kesuburan. Nah, maka kita kenal dengan istilah pelacur bakti. Ya, ini nggak boleh. Ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia mungkin ibu bapak ada yang tahu mengenai ritual ini, apakah pernah dengar di Indonesia ada atau tidak gitu kan. Tapi di zaman dulu di Israel ini sangat sering ya dilakukan, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Yuk kita baca bersama Ulangan bab 23 ayat 17 sampai dengan 18. Silakan satu orang volunteer. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nasar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi kalau cewek itu pelacur bakti, kalau cowok itu semburit bakti. Nah. Menarik ya istilah yang digunakan ya. Oke. Saya nggak tahu kalau di dalam TB2 terjemahannya apa. Alkitab TB2 saya lagi di dalam. Mungkin bisa dibantu tuh yang sudah pegang TB2. Tetap pelacur laki. Oh, tetap pelacur, Bu Aprilia. Ya, Yang laki-laki tetap semburit. enggak. Janganlah kau bawa upah pelacur perempuan atau bayaran pelacur laki-laki ke dalam rumah Tuhan Allah. Oke. Berarti semburitnya hilang ya. Disebut pelacur. Pelacur juga ya laki-laki ya. Oke. Jadi kalau kita bicara pelacur bakti, udah ada konsepnya ya Ibu Bapak ya. Oke, jadi nggak asing lagi sekarang kalau kita mendengar istilah pelacur bakti. Nah, yang keenam, ini juga tindakan penyembahan berhala. Mempersembahkan manusia sebagai kurban bakaran. Nah, Ulangan 12 ayat 31. Di Indonesia praktek ini sampai sekarang masih ada ya Ibu Bapak ya. Ya, untuk pesugihan anak dijadikan tumbal. Ya, Ulangan 12 ayat 31. Silakan satu orang volunteer. Ulangan 12 ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Nah, terima kasih Bu Yulia. Jadi ingat Ibu Bapak, tindakan mempersembahkan manusia sebagai kurban bakaran tentu itu sebuah tindakan yang sangat dilarang dan itu suatu bentuk penyembahan berhala. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau ditambahkan lagi, itu ada penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran gereja.
atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran gereja. Contohnya misalkan dosa apa? Sakrilegi. Ya, jadi bentuk penyembahan berhala itu kalau mau ditambahkan boleh yang ketujuh itu bertentangan terhadap ajaran gereja. Ya, contohnya apa? Misalkan dosa sakrilegi, yaitu memperlakukan sakramen-sakramen dan tindakan liturgis dengan tidak hormat. Termasuk devosi yang berlebihan, Kak? Devosi ya. Saya kurang tahu kalau devosi ya. Kalau yang berlebihan yang dimaksud seperti apa, Bu Ana? Ya, misalnya seperti devosi kepada Bunda Maria, tetapi jadinya lebih penting devosi kepada Bunda Maria daripada misa. Oh iya, itu udah pasti. Iya, ya. Tapi kalau Devosi yang berlebihan maksudnya. iya, itu devosi berlebihan seperti itu maksudnya ya. Sikap batinnya sudah tidak Salah dari lagi awal. ya, tidak lagi mengarah kepada latria pada Allah Tritunggal ya, penyembahan kepada Allah Tritunggal, tapi latrianya kepada devosinya ya. Ya tentu itu tidak baik. Nah, seperti itu Bu Ana, betul. Itu harus hati-hati. Ya, atau misalkan pada saat kita mau menerima komuni, kita tahu sudah melakukan dosa besar. Ya, belum menerima sakramen tobat, tapi kita tetap menerima tubuh Kristus. Nah, itu juga dosa sakrilegi. Ya. Untuk ini suster lebih paham nih ya, suster ya. Nanti tolong ditambahkan ya, suster. Lalu apalagi ya, suster? Apalagi ya, suster, dosa sakrilegi ya. Yang berikutnya ada istilah simoni. Simoni, S-I-M-O-N-I, simoni. Ini memperjualbelikan hal-hal rohani. Misalkan kita mau doakan, lalu kita kenakan tarif. Ya, ya. Ini juga yang tidak boleh ya. Jadi ini ada loh dasar kitab sucinya. Coba buka Kisah 8 ayat 20. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 20. Misalkan kita diberikan karunia penyembuhan. Ada orang yang membutuhkan penyembuhan, kita kenakan tarif. Nah, ini dosa simoni namanya ini. Ada nggak seperti itu? Ya kalau kita cari ada aja. Ya. Yuk kita buka Kisah 8 ayat 20. Silakan. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Nah, makasih Bu Vivi. Jadi karunia Allah itu tidak bisa beli dengan uang ya. Maka Petrus benar-benar sangat marah. Nah, itu dosa simoni itu artinya. Ya, dosa memperjualbelikan hal-hal rohani. Itu suatu tindakan yang bertentangan terhadap ajaran gereja. Pernah tahu ada jimat yang isinya itu patung Bunda Maria? Oh, ada ya? Saya nggak tahu malah tuh. Ada ya? Di daerah Ada. Timor Leste banyak. Banyak ya. Nah, itu ya. Itu dijadikan jimat. Dijadikan jimat ya, Bu? Kebalan malahan. Tuh. Nah, itu ya nggak boleh. Dan Makasih. isinya Bunda Maria. Wah, ini saya baru tahu. Makasih Bu Ana buat peneguhannya. Ya. Jadi ini juga suatu bentuk tindakan penyembahan berhala. Menggunakan hal-hal rohani dengan tidak baik dan tidak benar. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke bagian terakhir nih. Ibu Bapak, tolong diingat ya. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 25. Ini bisa dikatakan hal yang sangat penting. Ya. Setelah Shema dan Dekalog. Ini sebenarnya masih termasuk Shema, tapi Shema yang
benar-benar inti itu Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Itu inti dari Shema. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, diteruskan yaitu ayat 10 sampai dengan 25. Jadi ini yang mereka itu orang-orang Israel ya, yang benar-benar harus mengerti, harus benar-benar menanamkannya dalam hati mereka. Ada 3 bagian yang sangat penting. Bagian yang pertama yaitu Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 15. Intinya adalah orang Israel diminta untuk tidak melupakan Allah yang telah membawa mereka masuk ke tanah terjanji. Jadi Ibu Bapak, orang-orang Israel diminta untuk tidak melupakan Allah yang telah membawa mereka masuk ke tanah terjanji. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 15. Ulangan 6 ayat 10 sampai 15. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata kayaknya terhadap Musa dan Allah. Maaf, salah. Kak Yunita, Ulangan 6. Mohon maaf ya. Gak apa-apa. Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan 15. 10 sampai 15. Oke, terima kasih. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu, negeri dengan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh dengan segala barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila itu terjadi dan engkau makan serta menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harus beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jangan sampai muka Tuhan Allahmu menyala-nyala terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Oke, terima kasih Kak Yunita. Mantap. Jadi jelas Ibu Bapak ya, ini perintah yang benar-benar harus diingat oleh orang-orang Israel bahwa jangan sampai mereka melupakan Allah yang telah membawa mereka masuk ke tanah terjanji. Ini juga sama seperti kita ya. Jangan pernah kita melupakan Tuhan Yesus yang telah membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tentu kita percaya ya Ibu Bapak ya. Kita semua akan masuk dalam kerajaan Allah. Maka kita diminta selama kita hidup di dunia untuk tidak melupakan Yesus Kristus. Ya, ini juga menjadi sebuah pengingat, reminder buat kita semua. Yuk kita baca satu lagi, Hosea 13 ayat 5 sampai dengan 6. Ini bagus sekali. Hosea 13 ayat 5 sampai dengan 6. Mulai mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itukah sebabnya mereka melupakan aku? Nah, makasih Bu Vivi. Jelas ya? Ini bagus banget nih. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun. Jadi yang mengenal kita di padang gurun, yaitu masa-masa yang sangat sulit, yang menderita, itu hanya Allah. Bukan yang lain.
di tanah yang gersang. Jadi dalam kesulitan, dalam kesukaran, Allah mengenal kita. Allah tidak meninggalkan kita. Bahkan dikatakan ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Perhatikan. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ini ciri manusia nih. Minta berkat, minta kesuksesan, minta karir yang naik, minta jabatan yang tinggi. Tuhan udah kasih, Tuhannya dilupakan. Ya, maka Hosea 13 ayat 5 sampai dengan 6 ini menjadi sebuah reminder buat kita semua. Ya, bahwa di dalam masa sulit, di dalam masa-masa yang penuh dengan penderitaan, Allah itu mengenal kita dan Allah memberikan kita rumput dan kita kenyang. Ya, tetapi justru waktu kita kenyang, malah kita melupakan Tuhan karena kita merasa sudah berhasil tanpa Tuhan. Nah, ini reminder buat kita semua. Ya. Oke, ini masih dalam satu koridor perintah Allah yang pertama. Ya. Karena nanti kalau kita akhirnya meninggalkan Allah dan mengandalkan uang kita, jatuhnya ya penyembahan berhala tadi. Ya. Nah, sekarang bagian yang kedua yaitu Ulangan 6 ayat 16 sampai dengan 19. Silakan satu orang volunteer. Ulangan 6, 16 sampai 19. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah dengan sungguh-sungguh kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, pada peringatan dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Engkau harus melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, terima kasih Kak Yunita. Jelas ya Ibu Bapak ya, dikatakan apa? Jangan mencobai Tuhan Allah, tetapi laksanakanlah perintah-perintahnya. Nah, mungkin ada yang bertanya selama ini, apa maksud mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu maksudnya mencobai kesabarannya. Ya, dengan ragu dan tidak percaya pada janji-janjinya. Ya, kalau kita ragu dan tidak percaya pada janji Tuhan, maka kita sedang mencobainya. Ya. Nah, ini bagi saya maknanya sangat dalam. Maknanya sangat dalam. Jangan sampai kita mencobai Tuhan, yaitu ragu dan tidak percaya janji-janjinya. Silakan buka Mazmur 78 ayat 56. Mazmur 78 ayat 56. Tetapi mereka mencobai dan memberontak kepada Allah yang Maha Kuasa dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Ya, ingat mencobai di sini adalah ragu dan tidak percaya pada janji-janji Allah sehingga mulai meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada Allah-Allah lain. Maka hati-hati kalau kita sudah mulai ragu dan tidak percaya pada janji Allah. Yaitu pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam penyembahan berhala. Ya.
Nah, terakhir Ibu Bapak, silakan baca Ulangan 6 ayat 20 sampai dengan 25. Ini sebuah tradisi yang disebut dengan Seder Pesah, yaitu perjamuan makan sebagai kenangan akan Eksodus. Silakan. Ulangan 6 Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, terima kasih Kak Nina. Jelas Ibu Bapak ya. Maka dikatakan tadi di ayat yang pertama tuh, ayat 20. Apabila, perhatikan, di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu. Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dan seterusnya. Dan kalau anak ini punya anak, ya, maka anaknya dari anak ini akan bertanya hal yang sama, dan anak ini harus menjawab seperti yang diminta oleh bapaknya. Terus seperti itu sampai cucu, cicit, apalagi buyut, ya kan, sampai seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan tradisi lisan. Jadi orang Israel itu sudah sangat jelas tradisinya Ibu Bapak. Barusan kita baca, kalau nanti anakmu bertanya, ini seorang bapak bilang kepada anaknya, maka kamu harus menjawab seperti ini. Dahulu kala nenek moyang kita itu budak. Budaknya Firaun di Mesir. Nah, anaknya dengar. Maka nanti kalau anaknya sudah dewasa dan punya anak, maka dia juga harus menjawab hal yang sama. Terus seperti itu turun-temurun. Nah, inilah yang disebut dengan warisan iman. Nah, kalau kita ditanya oleh anak kita, ya kan, apakah ketetapan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita? Jawaban dari kita pasti beda-beda. Ya, jawaban dari kita pasti beda-beda. Tapi kalau dari merujuk Ulangan 6 ini, maka kita akan mendapatkan satu suara yang sama. Dahulu kita merupakan budak dosa. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus semua umat manusia. Dosa kita ditebus oleh Yesus dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Nah, itu yang harus kita wariskan. Maka kita merayakan Paskah. Iya kan? Pekan suci. Nah, dari Minggu Palma, kemudian kita masuk lagi ke Kamis, kemudian masuk hari Jumat Agung, Sabtu Vigili, ya, Kamis Putih tadi, terus masuk lagi ke Minggu Paskah. Nah, ini yang harus kita wariskan.
kepada anak dan cucu kita. Ya, misteri Paskah dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Vigili, dan Minggu Paskah. Kita jelaskan kepada anak dan cucu kita, kalau nanti anakmu bertanya, jawabnya ini. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ya, siap. Oke, maka terakhir ada istilah Seder Pesah, sudah ada di layar, itu perjamuan makan sebagai kenangan akan Eksodus. Kita tahu Eksodus itu keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan itu harus dirayakan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan atau ritus tertentu setiap tanggal 15 bulan Nisan. Nah, kalau pengen tahu bulan Nisan seperti apa, bulan apa, lihat di bagian belakang tuh. Nisan itu bulan apa? Di kamus Alkitab, cari huruf B, bulan. Bulan apa? Nisan itu cari huruf B, bulan. Nisan atau Abib ya, sekitar pertengahan Maret April. Yes, betul. Jadi mereka merayakan kira-kira Maret atau April setiap tanggal 15. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah itu kita juga rayakan. Paskah kita juga nggak jauh-jauh dari bulan April dan bulan Maret kan? Tapi kalau mereka memperingati keluarnya nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, kalau kita memperingati penebusan Yesus Kristus di puncak Kalvari, menebus umat manusia dari perbudakan dosa menuju kepada tanah surgawi. Nah, ini yang harus diwariskan kepada anak dan cucu kita. Sehingga mereka tidak menyembah berhala. Ya, hanya mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, selesai. Pas 8:30 lewat 4 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Tanya Kak Vindes. Ya. Tefilin dan mezuzah itu sampai sekarang masih dilakukan atau sudah menghilang atau punah? Masih, Bu Yuliana. Oh, masih ada? Masih ada. Jadi orang Israel itu sekarang ada dua tipe secara garis besar. Tipe orang-orang yang masih idealis, yang masih mempertahankan adat istiadat mereka, tradisi mereka. Tapi ada juga orang-orang Israel yang dibayar untuk berdoa di bait Allah. Mereka sengaja dibayar oleh pemerintah. Oh, gitu ya. Jadi seperti itu, masih ada Bu Yulia. Oh, iya. Kalau Ibu Yuliana mau juga bisa beli di Tokopedia. Tapi jangan nanti sampai anaknya stres. Ibu ngapain ikut-ikut di lengan sama dahi. Tapi ditaruh di depan pintu. Tapi kalau untuk teman saya ada tuh, rumahnya dia di daerah Green Garden. Dia juga cerita dia beli mezuzah waktu dia ke Holy Land. Kemudian dipasang di tiang pintu rumahnya. Tapi tefilin buat laki-laki ya Bu, jangan dipakai. Oh gitu. Iya, tefilin buat laki-laki. Khusus cowok ya? Iya. Kalau yang cewek pakai apa dong? Enggak pakai apa-apa. Pakai apa-apa. Iya. Terima kasih Kak Vindes. Sama-sama Ibu. Tapi kalau mau iseng nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu pengen tahu tefilin itu seperti apa ya beli. Atau mezuzah seperti apa ya beli, nggak apa-apa. Mau nambahin Kak Vindes, Ya silakan Kak Nina. itu ternyata dosa sakrilegi itu
termasuk yang pamannya kumpul kebo diam-diam lalu ikut komuni katanya. Iya, Iya. dosa besar tadi Terus ya. apalagi ya sampai kayak gitu. Terus main HP dan ngobrol saat misa itu juga termasuk dosa sakrilegi. Hmm, tidak Karena menghormati tidak liturgi. menghormati sakramennya. Lalu Betul. juga altar sama gereja bukanlah tempat untuk makan minum lah. Kita kan latihan kur itu pada makan, minum atau bercerita, ngobrol, merokok gitu ya. Hah? Itu juga termasuk. Ya kalau latihan sore-sore, malam-malam kan Oh iya, mungkin beberapa tempat ada kapasitas ya kan Nina ya. Saya nggak pernah lihat sih. ada. Jadi kayak seperti ya harusnya kan kalau mau seperti itu ya jangan di tempat kurnya gereja ya. Gustinya Malah diselamatkan. ada yang bawa snack segala, Kak Nina. Iya, harusnya kan di luar itu, tapi mereka udah lupa. Walaupun tidak ada misa, tapi altar dan gereja bukanlah tempat untuk makan, minum, bercerita, ngobrol gitu nggak boleh. Iya betul Kak Nina. Terima kasih Kak Nina buat tambahannya, reminder juga ya. Reminder juga buat kita semua. Ada lagi silakan. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Ya maka harus hati-hati juga ya Kak Nina ya. Kalau kita di gereja itu harus aware bahwa kita itu di sana benar-benar mau menghormati liturgi, sakramen, jangan sampai justru kita malah tidak menghormati. Ya, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya. Atau yang sudah ketemu ayatnya Silakan. boleh mau sharing. Kalau gitu dosa sakrilegi itu harus sakramen tobat juga ya Kak Vindes ya? Iya. Iya. Semua dosa itu memang ada dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa ringan. Dan ada juga dosa yang ada juga dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa berat. Memang yang diprioritaskan oleh sakramen tobat itu adalah dosa yang mendatangkan maut atau dosa berat ya. Namun rahmat dari sakramen tobat itu juga untuk segala dosa-dosa kita kok, Bu Yuliana. Jadi kalau memang ada ada niat baik, ada intensi yang baik, meskipun kita merasa bahwa ini kan bukan dosa besar atau dosa berat, tapi entah kenapa kok hatiku nggak damai, mau sampaikan ke Tuhan melalui sakramen tobat, ya silahkan. Ya gitu. Ya jadi tidak terbatas, ini kan hanya dosa kecil gitu kan. Iya, tapi kalau ada keinginan untuk datang ke ruang sakramen tobat, Tuhan juga nggak bakal marah. Ya, gitu Bu Yuliana. Ya jadi sebaiknya memang kalau dirasa saya mau ke sakramen tobat, dosa apapun, ya silahkan gitu. Supaya jadi lega ya. Supaya jadi lega. Terus banyak kejadian Kak Vindes. Kita kan nggak boleh percaya dengan ramalan atau setan-setan gitu. Tapi ada orang-orang yang misalnya dibikin kena santet dan sebagainya. Terus jalan penyelesaiannya gimana? Lewat Romo ya, kita kan bisa tanya ke Romo apa yang harus kami lakukan. Nah, Romo nanti bisa doakan. Lalu kalau misalkan Romo menyarankan kita untuk ke Romo yang lebih berpengalaman terhadap hal-hal dunia gaib atau dunia hitam itu, ya nanti kita akan diarahkan ke sana. Ya, tapi jangan serta-merta kita langsung mengarahkan, oh ini karena diguna-guna, nah kita ke orang pintar. Nah itu bukan cara yang tepat sebagai umat beriman. Tetap kita percaya karena berkaitan dengan hal-hal di luar kuasa kita, maka kita butuh pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan itu melalui gereja. Ya, dan gembala kita lah yang
yang bisa membantu kita karena kita domba-dombanya. Maka Romo itu memang tugasnya sangat berat ya sebagai gembala karena harus mengurusi ribuan umatnya. Ya, gitu Bu Iliana. Memang harus selalu sih, kalau menurut saya kita ke gembala kita, ya romo-romo kita. Ya, nanti kalau misalkan Romo bilang udah sama ini aja Romo A gitu, nanti saya sampaikan bahwa ada umat paroki saya yang butuh pertolongan. Nah, udah, karena kita udah izin dengan Romo paroki. Ya, tetap kita karena ini soal ini juga ya, Ibu Bapak ya, soal apa ya, soal prosedur lah. Ya, karena kan kita kan domba dari paroki kita kan. Nah, maka ada baiknya kita apa ya, lapor dulu lah ke gembala kita, ke Romo paroki kita. Jadi kalau kita udah lapor, udah enak kan. Kalau misalkan nanti ada Yang apa-apa dengan yang jelas kalau untuk eksorsis juga dia harus punya surat kuasa dari uskup. kalau untuk eksorsis betul. Ya, untuk Eh, seperti itu kan biasanya tiap romo punya kuasa untuk mendoakan, tapi di kalau awal pun kalau eksorsis pun mereka pakai tim ya Kak Pindes ya. iya betul. Kalau eksorsis Jadi itu diperiksa dulu beneran apa enggak, kadang-kadang iya hanya betul. stres dan sebagainya. Iya betul. Kalau eksorsis itu memang nggak semua romo bisa. Ya, maka tadi ya saya bilang bahwa kita harus ketemu Romo paroki dulu, nggak boleh sembarangan. Nanti kalau Romo parokinya sudah anjurkan ke Romo A, Romo B, nah kita udah izin dulu ke Romo paroki. Jadi kita nggak langsung masuk ke Romo yang menurut kita ahli, ya kan? Karena tetap Romo paroki kita harus tahu keadaan domba-dombanya. Ini soalnya saya sampaikan curhatan beberapa Romo paroki yang saya temui. Ya kan? Jadi Romo-Romo paroki itu merasa banyak kok umatnya itu ada apa-apa kok langsung keluar, nggak tanyakan dulu ke Romo parokinya gitu kan. Jalan pintas Kak Pindes. Jalan pintas ya Bu Ana ya. Iya betul. Nah maka ya sebaiknya kita permisi dulu. Kita sampaikan dulu ke Romo paroki sehingga Romo paroki tahu kalau ada apa-apa dengan umatnya. Ini Bu Yuliani kan salah satu DPH. Mungkin juga Bu Yulia bisa tambahkan ya Bu. Kalau ada hal-hal mengenai prosedur paroki seperti ini ya. Masalah pastoral penting untuk umat ketahui ya. Sehingga kita bisa bantu mengarahkan kalau ada apa-apa. Oke, ada tambahan? Ibu Bapak, teman-teman? Terima kasih Kak boleh tanya Findes. Kak Findes. Sama-sama Bu Liana. Silakan Bu Lia. Ya Kak, tadi hukum ilahi itu kan ada hukum lama sama hukum baru ya Kak. Yang hukum baru itu yang 2 perintah utama dan 8 sabda bahagia. Berarti yang termuat di dalam 8 sabda bahagia itu juga hal-hal yang kalau hukum itu kan harus kita lakukan ya Kak. Seperti Betul. apa, Kak? Betul. Harus Ibu. Nah kan 8 sabda bahagia itu sebenarnya menjadi hal yang sangat fundamental bagi kita khususnya umat Katolik. Nah ini harus dipelajari sebenarnya 8 sabda bahagia itu. Ya, karena yang sering kita dengar itu kan hanya yang 2 perintah utama itu ya Kak. Betul. Betul Bu Yulia, betul sekali. Maka sama-sama jumlahnya 10 kan. Iya, makanya jadi malam ini saya juga mendapat pencerahan. Iya, maka penting untuk kita pelajari 8 sabda bahagia. Karena 8 sabda bahagia itu hal yang sangat fundamental bagi kita khususnya umat Kristen. Tapi seringkali kita justru tidak terlalu menyadarinya. Betapa pentingnya 8 sabda bahagia itu. Itulah yang membuat Mahatma Gandhi mau menjadi seorang Kristen. Karena membaca 8 sabda bahagia dan mulai memahami maknanya 8 sabda bahagia itu. Tetapi ya kita tahu kisahnya ya, saat dia kuliah di Inggris, dia mau masuk gereja, dia ditolak oleh penerima tamunya, karena katanya gereja ini bukan untuk orang-orang seperti kamu. Jadi gereja itu untuk orang-orang berkulit putih. Nah itu yang menjadi
kesedihan. Maka ada ungkapan yang sangat terkenal ya dari seorang Mahatma Gandhi ya. I like your Christ, but I didn't like your Christians, katanya kan. Because your Christians are unlike your Christ. Aku mencintai Kristus, tapi aku tidak menyukai para pengikutnya. Karena para pengikutnya itu tidak seperti Kristus. Ya. Karena ya ajaran 8 sabda bahagia itu justru ajaran yang sangat sangat penting, tapi kok nggak dilaksanakan oleh para pengikut Kristus, katanya kan. Akhirnya dia tetap tidak menjadi Kristen. Ya, tapi dia tetap mencintai dan mengagumi Kristus. Ya, Kak. Terima kasih, Kak Findes. Ada lagi? Nanti kalau kita masih ada waktu di pertemuan keberapa gitu ya, yang materinya tidak cukup banyak, mungkin bisa ditambahkan pelan-pelan mengenai 8 sabda bahagia ya. Gitu ya Kak Nina ya. Karena kan waktu kita sangat terbatas tuh. Kalau 10 kali pertemuan teori kan berarti kan udah habis dengan 10 perintah Allah. Nah, maka kalau ada waktu yang kira-kira masih longgar dalam pertemuan itu, kita bisa tambahkan 8 sabda bahagia gitu ya Kak Nina ya. Gitu ya, pelan-pelan gitu. Karena penting sih, sangat disayangkan kalau kita tidak memperdalam 8 sabda bahagia. Malam ini banyak sekali yang menambahkan, yang memberikan pandangan sangat menarik ya, terutama tadi soal meditasi ya Bu Ana, terus juga soal tadi Kak Nina tambahkan sakrilegi ya. Ini kan hal-hal yang sangat penting ya, meskipun mungkin hal yang dasar, tapi seringkali kita abaikan. Kayak tadi ya, Kak Nina jelaskan ngobrol di gereja, bercanda di gereja pada saat perayaan Ekaristi, itu sebaiknya tidak dilakukan. Latihan tablo gimana tuh Kak Nina kalau di gereja? Kalau jalan ya nggak apa-apa ya, tapi kan bukan ngobrol kan? Kalau Kan misalkan, bukan ngobrol. iya, kalau konteksnya latihan ya nggak apa-apa ya, karena memang konteksnya latihan. Kalau di gereja kami biasanya kalau memang sudah bakalan ramai seperti itu, salah satu dari prodiakon memang memindahkan sakramen yang Maha Kudus ke tempat lain. Oh ya? Ya. Wih, keren. Saya sih sudah biasa jadi punya tugas itu sih. Kalau misalnya kita lagi gladi bersih atau apa, kita memang siapkan di Skaristi itu memang ada tempat biasanya pastor ganti, kita siapkan tempat khusus untuk kita simpan sakramen yang Maha Kudus, pindahin ke sana semua. Wah, keren. Sementara waktu. Tapi ya akhirnya semua sudah selesai ya, saya pulang terakhir balikin lagi ke tabernakel. Tempat kami juga begitu. Oh ya, Bu Asteria ya. Wah, terima Supaya aman. kasih. Terima kasih. Dan Oh, mereka ya. sadar, jadi sebelum itu dipindahin nggak ribut-ribut dulu. Setelah itu dipindahin, baru kita mulai terutama kalau gladi bersih untuk persiapan acara besar, mau Natal, mau apa gitu kan banyak sekali orang yang ribut sekali di dalam. Lalu lalang. Iya, Baik. sama Bu tugas kami juga itu. Oh, wah menarik ya. Terima kasih Bu Asteria, Bu Ana. Ya. Itu salah satu bentuk ya kita menghormati Tuhan ya, menjalankan perintah Allah yang pertama. Ya, jangan hal-hal yang mendasar seperti ini justru kita lakukan. Ya. Mungkin saya bisa menambah. Silakan, boleh sekali Bu Asteria, boleh. Yang dosa sakrilergi itu tadi sudah disampaikan, kumpul kebo itu termasuk di dalamnya. Lah, kami itu kesulitan ini ya memang terjadi. Orang itu dikatakan kumpul kebo, terus menerima hosti. Lah ini kami kesulitan. Setelah maju mau diberi apa enggak?
Kalau diberi itu yang dosa prodiakonnya, kalau tidak diberi itu apa ya, sudah telanjur maju. Lah mungkin ada beberapa teman yang punya apa ya, cara yang lain. Kami mengalami seperti itu di tempat kami. Sementara Romo belum bisa memberi jawaban yang pasti. Iya, pengalaman ya Bu ya. Iya. Saya juga belum pernah Bu. Saya prodiakon masih baru 2 tahun. Ya, kami di Mungkin daerah. Ibu Bapak ada yang ini namanya. Suster, tolong dibantu Suster atau Ibu Bapak yang lain. Saya nggak ngerti kalau case-nya begini. Mungkin dari seksi keluarganya memang harus benar-benar mendatangi dan punya bukti untuk memberitahukan orang itu. Karena kalau enggak, semua orang yang tahu bahwa dia kumpul kebo dan membiarkan dia menerima komuni, kita semua berdosa, Bu. Iya, betul. Jadi memang harus ada tindakan dari pastor atau mungkin dari seksi keluarga atau yang seksi yang lain di paroki Ibu sendiri, itu memang harus punya action untuk menghentikan itu. Karena kalau orang sudah maju, kita tidak boleh menolak. Sekalipun kita prodiakon, pastor sendiri biasanya juga menghindar untuk menolak orang itu, kecuali jelas-jelas kita tahu orang itu belum pernah menyambut komuni. Tidak beragama Katolik, mungkin belum baptis, belum terima komuni pertama, itu baru boleh kita tolak. alasannya menolak mungkin karena nggak mau mempermalukan ya Bu Ana ya, Iya, secara etika ya Bu ya. Tidak boleh, kita tidak boleh menolak memang. Sebaiknya memang tidak menolak. Jadi memang harus ada tindakannya adalah dikunjungi dan diberitahu bahwa dia melakukan dosa sakrilegi. Kalau dia tetap lakukan itu, yang penting dia sudah tahu, kita semua yang tahu, kita nggak masuk dalam dosa itu lagi. Kalau kita lihat, kita biarkan, kita berdosa sama-sama, Bu Aster. Gitu ya. Terima kasih. Itu jadinya kayak dosa pembiaran itu loh, Bu Aster ya. Kan ini sama-sama masalah yang rumit ya. Harus Iya. ada bukti, Bu. Kalau harus ada pembuktian, harus ada pembuktian. Karena orang yang bersangkutan kalau tanpa bukti kita cuma ngomong, ternyata misalnya pastor dengan petugas mengunjungi dia, ternyata dia tidak kumpul kebo, orangnya lagi nggak ada, dia tahu mau dikunjungi dan sebagainya, akhirnya tidak ada bukti, salah malah yang mengunjungi, Bu. Iya. Jadi memang harus punya bukti, harus ada orang yang memang menyaksikan dan sebagainya. Itu Bukti memang ya, harus oke, seperti betul. itu. Dan memang super hati-hati ya untuk Iya, melangkahi. itu harus super hati-hati. Ya, beratnya jadi prodiakon kalau sudah masalah. Iya, Bu, sama. Iya. Kalau hanya memindahkan, mesti ya ringan ya Bu Ana ya. Bahkan ada beberapa kasus kalau di tempat kami sampai umat itu lari-lari ngasih tahu pastor hanya karena orang itu memang bercerai secara hukum. Tetapi tindakan perceraian itu memang dia ambil untuk keamanan dia dan anak-anaknya. Karena biasalah KDRT ya. KDRT sudah terbuka gitu. Itu orangnya memang kasihan sekali, perempuan kebetulan yang memang masih tetap ke gereja dan sebagainya. Itu ada umat yang lari-lari ke pastor, bilang, pastor itu dia bisa, dia nggak boleh lo terima komuni gini. Pastornya enak aja, pastornya pergi di mana orang itu duduk, pastor itu malah nggak kasih komuni di deretan itu, pastornya pergi kasih komuni yang di belakang. Jadi prodiakon kasih komuni di situ dan aman. Pura-puranya prodiakonnya nggak tahu kan. Padahal ya kita kan nggak tahu karena orang itu setelah selesai proses perceraian dan sebagainya dia ngaku dosa dan sebagainya, dia tidak pernah berzinah dan sebagainya, ya dia nggak salah dong gitu. Bagaimana kita tahu bahwa dia harus diekskomunikasi dan sebagainya, kan tidak bisa. Kejadiannya termasuk ini ya Bu Ana mungkin kita membagi hosti, lalu ada yang hosti itu tidak dimakan, lalu hanya ditangkapkan terus sampai ke belakang. Kalau kita kalau tidak itu memang kita harus kerja sama-sama umat yang di sekitarnya, kan biasanya ada tatib ya.
Kalau ada yang seperti itu memang harus dikejar. Iya, iya. Harus Hanya kalau dikejar. di daerah kami tidak ada tatip, Ibu. Jadi prodiakon terpaksa harus lari meminta. Kejar, dan Bu, kadang-kadang kita hanya memaksa dia dimakan, itu aja. Iya. Masukin mulut dimakan. Oh, kalau kami pernah itu kami minta. Ya, Karena kalau hanya memang dia ditangkap. tidak tahu bagaimana dimakan dan sebagainya, lebih baik diminta. Iya, kami minta terus kami makan. Kalau enggak berarti kan prodiakon yang kena dosa sakulergi. Betul. Itu dosa sakrelegi lagi. Berat. Kak Findes belum tuh ya, Kak Findes ya, adanya gitu. Iya. Kalau di daerah aneh-aneh aja. Kasihan juga. Iya sih, Sama betul. suster di sini gitu juga. Kasihan juga prodiakon seperti itu kan ya Bu. Ya. Padahal bukan kesalahan dia. Aduh. Tapi benar Saya juga ada, pernah. suster. Jadi saya kalau beberapa orang yang memang sudah kita curigai, saya tungguin dengan mata ngikutin bahwa oh ya itu betul sudah masuk mulut. Baru saya kasih yang berikutnya, biasanya begitu. Kami juga sempat ngelirik loh. Kok hanya ditangkupkan, kami lari. Ya. Terima kasih banyak Bu Ana, Kak Findes, dan Iya, semuanya. terima kasih Bu Astaria, Bu Ana. Bu Lia tadi ada tambahan atau suster tadi? Nggak ada. Nggak Yang ada. diterangkan Ibu Ana betul kok. Hebat Ibu Ana. Keren, Ana. Mantap Bu Ana. Enggak, udah belakangan soalnya di angkatan kedua udah harus jadi pengisi pembekalan Kak Findes. Jadi mau nggak mau harus belajar sampai detil-detil begitu. Oh, Sebenarnya itu ya, harus tegas juga loh Bu. Ya, Harus tegas juga. betul. Harus di apa? Kalau tidak begitu ya orang akan melakukan hal yang sama. Kalau di daerah pengalaman saya di Batam, itu sangat bahaya kalau yang melihatnya orang Flores itu bisa bisa ditabokin. Oh, gitu suster. Iya. Kalau untuk orang Flores itu lebih dari betul. menghina dirinya sendiri, Kak Findes. Oh. Bisa dihajar, dibunuh di depan altar itu kalau begitu. Iya, betul. Jadi itu bahaya. Bahaya. Orang pelakunya. Pelakunya. Oh. Iya, kalau melihat langsung dikejar, langsung Nggak ada urusan. dia tidak menerima karena hosti itu bagi mereka ya sangat gimana sakral dan lu main-main dengan agama saya gitu. Itu bisa dibunuh di altar itu. Sorry itu saya. Itu memang bahaya sekali kalau di daerah-daerah Indonesia Timur itu bahaya sekali. Jadi kita memang harus hati-hati. Itu salah satu moral juga itu. Iya betul, moralnya. Sama seperti saya membiasakan teman-teman kalau misalnya ada hosti yang jatuh, semua akan main bungkuk, ambil aja berlutut. Saya bilang, ambilnya berlutut. Itu juga tidak gampang membiasakan itu. Iya betul. Jarang-jarang terjadi. Terus dimakan sendiri ya, dimakan yang ambil ya Bu ya. Pokoknya diambil, dikembalikan atau bagaimana, tapi maksud saya tuh ngambilnya dengan hormat, bukan seperti kita ngambil barang yang ada yang jatuh nih gitu. Betul. Maksud saya berlutut, ngambilnya itu berlutut. Susah. Iya betul. Nah, memaksakan hal itu susah. Pelajaran unik. Baik, Pak Findes, teman-teman semua. Ya. Ya, baik teman-teman semua. Ini karena tambah lama, tambah asik, dan saya yang dari banyak tidak tahu menjadi tahu. Luar biasa ya. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan dan pandangan-pandangan yang luar biasa dari teman-teman semua. Namun karena ini sudah waktunya ya, sudah menunjukkan pukul 22.00 di Indonesia bagian tengah, dan mungkin juga ada yang dari Singapura juga sama dengan Makassar ya. Jadi dengan berat hati mungkin kita akan akhiri pertemuan kita kali ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa dilanjutkan di WhatsApp group. Bagaimana Pak Findes? Boleh. Boleh ya. Jangan lupa ayatnya. Jangan lupa ayatnya, betul. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak loh Pak Findes untuk pencerahannya, pengajarannya pada malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya loh untuk hadir bersama-sama di Zoom pada pengajaran
kita malam hari ini bisa belajar bersama-sama dan banyak wawasan yang dari awal tidak tahu, saya pribadi menjadi mengerti ya dari pandangan-pandangan juga pengajaran Pak Findes juga. Kita kasih applause dulu deh untuk pengajaran kita pada malam hari ini ya, luar biasa. Semoga pemahaman kita juga tentang 10 perintah Allah yang pertama itu terus bertumbuh ya dan memberikan warna baru pada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Bapak Ibu. Dan mari kita jadikan dekalog ini sebagai kompas moral kita, membimbing langkah-langkah kita dalam kebenaran dan kasih sayang. Baik, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup nanti yang dipimpin oleh Suster Ingna ya. Mungkin ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama, kita akan, sebentar ya. Yang pertama itu kita akan bertemu kembali di bulan Februari, hari Rabu tanggal 7 ya, di jam yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Timur, dan juga Singapura, dengan tema Dekalog bagian kedua. Betul ya Pak Findes ya? Ya, betul. Yang tentunya lebih seru lagi ya. Dan kemudian yang kedua, pada tanggal 21 Februari, itu kita akan kembali dengan presentasi-presentasi renungan ya. Dan untuk jenis tugasnya juga perikop-perikopnya akan disampaikan lewat WhatsApp group juga. Dan juga yang ketiga, setelah kita doa bersama, mohon jangan ada yang keluar dulu, mungkin kita bisa adakan sesi foto bersama di akhir pertemuan kita seperti biasanya. Silakan Suster Igna. Mungkin bisa pimpin kita di dalam doa penutup. Suster Ina masih ada ya? Kayaknya Suster Suryati. Kalau tidak ada, Suster Ina kayaknya tadi ada deh, ada WA, tapi mungkin Suster Suryati juga mungkin bisa bantu kita dalam pimpin doa penutup. Baik, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepadamu. Hari ini, malam ini kami dipertemukan di dalam pertemuan ini bersama Kak Findes dan teman-teman. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran yang diberikan oleh Kak Findes. Semoga apa yang telah kami dengar dan telah kami pahami bisa kami berikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pelayanan kami dan dimanapun kami berada. Semoga apa yang kami terima ini pun berkembang di dalam iman kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan tidur, lindungi dan teman-teman yang telah memberikan pengarahan melalui sharing-sharing dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Biarkanlah ini menjadikan kekuatan dan penambahan iman kami secara pribadi. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, terima kasih. Suster, terima kasih ya. Terima kasih, Suster. Bu Lili, terima kasih. Mungkin bisa buka kameranya yang moderator. Kita buka yuk sama-sama. Saya bantu foto ya. Siapa mengarahkan gaya Pak Findes saja deh. Hah? Saya gaya.